Itu. Nah, kemudian apalagi ya kemarin catatannya itu. Kemudian kalau mau hal itu halnya harus fa'il, isim fa'il. Akalat Aisyah jalisatan. Jalisatan gitu. Jalisatan berarti fa'ilnya. Kayak ja'a Ahmad ilal fasli qari'an, bukan kiroan ya, qari'an. Jadi harus isim fa'ilnya. Kalau hal itu harus isim fa'ilnya. Gitu. Murojaah sedikit ya Mbak Devi. Mbak Devi gimana bisa sudah paham belum hal sama yang halnya masih bingung Ustazah, yang tapi bisa lah. mau diulang atau gimana ya? Yang lain kita ulang hal langsung tamyiz. Videonya nanti saya ulang lagi Ustazah. Masih. Videonya udah di-share kan ya? Udah Ustazah. Udah. Jadi mungkin Mbak Devi tinggal nanti dilihat videonya aja ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk tamyiz ya. Apa sih tamyiz itu? Tamyiz di sini di tafadholna iftahna kutubakunna sudah dilihat sudah dibuka ya. Kita lihat bukunya. At-tamyiz huwa ismun yudhkaru ba'da mubahamin liwaddihahu. Jadi tamyiz itu adalah ismun. Nah, di sini saya tambahkan ismun yang mansub. Isim mansub ya, karena di sini kita masih belajar mansubat ya. Kemarin hal mansub, maf'ul ma'ah mansub, maf'ul mutlak mansub, semuanya masih mansub ya. Jadi tamyiz di sini isim yang mansub, yang fathah maksudnya, yudhkaru yang disebutkan, ba'da setelah, mubhamin sesuatu yang belum jelas ini. Mubham ini adalah kata yang belum jelas, kalimat yang belum jelas. Liwattihahu untuk menjelaskan yang mubham ini, untuk menjelaskan yang sesuatu yang belum jelas ini. Jadi tamyiz ini adalah pelengkap atau penjelas sesuatu yang belum jelas. Langsung ke misal ya, biar tambah paham. Mislu, contoh, ishtaraitu 20 kitaban. Ishtaraitu 20 kitaban. Ishtaraitu adalah saya telah membeli, dari fiil ishtara yashtari, membeli. Tu di sini adalah domir ana. Saya telah membeli. Kalau kamu laki-laki telah membeli, ishtaraita. Kamu perempuan, ishtaraiti. Kalian perempuan, ishtaraituna. Kalian laki-laki, ishtaraitum. Gitu. Jadi tu di sini adalah domir ana. Saya telah membeli ishrina. Ishrina ini adalah 20 artinya. 20. Kalau asyara 10. Kalau ishrin itu 20. Kitaban. Kitab. Buku. Jadi ishtara itu ishrina kitaban. Saya telah membeli 20 buku. Misal saya sebut ishtara itu ishrina. Saya telah membeli 20. 20 apa? Nah, belum jelas ya, 20 apa yang dibeli gitu kan. Nah, kemudian di sini datanglah tamyiz tadi, datanglah pelengkap tadi, datanglah penjelas tadi, kitaban. Saya membeli 20 buku. Nah, baru jelaskan ya, saya yang dibeli apa? Yang dibeli ternyata 20 buku. Jadi kitaban di sini hukumnya jadi tamyiz. Nah, tamyiz, isim mansub ya. Mansub kan dia fathatain ya, mansub. Jadi di sini kitaban di sini adalah tamyiz, pelengkap atau penjelas yang mubham tadi, yang belum jelas tadi, isyrina tadi. Saya membeli 20. 20 apa yang dibeli? Kemudian datanglah kalimat kata kitaban. Nah, 20 buku, baru jelas ya, baru kita paham yang dibeli itu apa. Kemudian soal contoh selanjutnya, ishtaraitu kilograman ruzzan. Saya telah membeli kilogram maksudnya. Kilograman itu kilogram, ruzzan, beras.
Ruzan itu beras. Jadi saya membeli 1 kilo beras. Kalau saya sebutkan ishtara itu kilograman, goroman. Saya membeli 1 kilo. Masih mubham ya, masih mubham, masih belum jelas. 1 kilo apa? Nah, kemudian datanglah di sini pelengkap atau penjelasnya at-tamyiz tadi, ruzan. Nah, jadi di sini ruzan sebagai tamyiz, isim mansub ya. Jadi tamyiz di sini mansub. Kemudian ada tamyiz, ada mumayyaz. Mumayyaz itu yang seperti apa? Kalau tamyiz itu yang menjelaskan, kalau mumayyaz itu yang dijelaskan. Mumayyaz di sini dari contoh yang mana yang mumayyaz? Ishrina di sini. Nah, ishrina di sini mumayyaz. Kemudian kilogoroman di sini mumayyaz. Tamyiz itu yang menjelaskan. Ya, mumayyaz itu yang dijelaskan. Ishtara itu ishrina kitaban. Tamyiznya kitaban, al-mumayyaznya ishrina. Ya, paham ya? Yang mubaham tadi, yang mumayyaznya, yang dijelasin apa sih yang dijelasin? Ishrin, 20 tadi, 20 apa ya? 20 kitabannya. Jadi 20-nya tadi mumayyaz yang dijelaskan, tamyiz yang apa? Tamyiz kitaban apa? Yang jadi penjelas, yang menjelaskan ya. Mumayyaz yang dijelaskan, kitaban yang jadi penjelasnya. Pelengkapnya. Mumayyaz terbagi menjadi 2. Yang dijelaskan maksudnya. Yang dijelaskan maknanya gitu. Yang dilengkapi maknanya atau yang dijelaskan maknanya. Apa sih makna dari ishrina tadi? Apa sih makna dari kilogoroman tadi? Nah, jadi mumayyaz itu yang dijelaskan sesuatu yang dijelaskan oleh tamyiz tadi. Tamyiz itu adalah yang menjelaskan, penjelas pelengkap kalimat gitu ya. Mumayyaz terbagi menjadi 2, al-malfuz wal malhuz. Al-malfuzun wa al-malhuzun. Wa malhuzun. Malfuzun dan malhuzun. Malfuz itu apa? Artinya yang diucapkan. Lafaz maksudnya. Jadi lafaz yang diucapkan. Mumayyaz yang diucapkan. Jadi di sini malfuz ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, asmaul kail. Sebelum kita masuk ke mumayyaz, ada pertanyaan tamyiz tadi, dua contoh tadi. Paham ya? Paham? Insyaallah kita lanjut. Nah, mumayyaz malfuz apa itu? Yang nomor 1 itu ada asmaul kail. Asmaul kail. Nama timbangan. Nama takaran. Kail itu takaran. Bukan timbangan ya, takaran. Mislu contoh, ishtaraitu litron ruzan. Ishtaraitu litron ruzan. Saya membeli litron itu liter. 1 liter beras. Nah, jadi asmaul kailnya yang mana? Nama takarannya yang mana? Litron tadi. Liter nama takaran ya. Jadi kita ada wadah nih, wadah takarannya 1 liter. Kita masukin beras di situ, berarti berasnya 1 liternya. Di sini mumayyaz itu adalah yang dijelaskan, asmaul kail. Yang dijelaskan di sini asmaul kail, litron tadi. Ishtara itu litron. Kalau saya bilang ishtara itu litron, saya membeli 1 liter. Masih mubham ya, masih belum jelas ya. Nah, litron di sini yaitu mumayyaz yang dijelaskan. Dia butuh pelengkap atau penjelas kata litron ini apa? Di sini ada ruzan. Saya membeli 1 liter beras. Jadi ruzan di sini sebagai tamyiz, litron di sini sebagai mumayyaz yang berbentuk asmaul kail, ism kail. Kail itu adalah takaran liter. Nah, bisa jadi bensin ya. Litran benzina. Kayak dulu minyak tanah itu pakai liter.
Nah, gitu. Jadi sebagai mumayyiz, litron sebagai mumayyiz, ruzan sebagai tamyiz. Masih isim mansub ya, ruzannya harus mansub gitu. Kemudian mumayyiz juga ada yang berbentuk asmaul wazni, nama timbangan. Wazn itu artinya timbangan. Wazni, asmaul wazni, nama timbangan. Misal contoh itu kilogramman lahman. Itu kilogramman lahman. Saya membeli 1 kilogram lahman. Lahman itu daging. Ruzun itu beras atau nasi. Lahmun atau lahman itu daging. Aslinya lahmun, tapi karena di sini mansub, kita harokatin mansub ya, jadi lahman. Saya membeli 1 kilogram beras daging. Jadi asmaul wazannya di sini sebagai mumayyiz, yang mana yang asmaul wazan nama timbangan kilogramman. Jadi kilogramman di sini sebagai mumayyiz, lahman di sini sebagai tamyiz. Jadi di sini mumayyiz yang malfuz ya, mumayyiz atau yang dijelaskan tapi diucapin. Ada kita ucapin 1 gram, 1 liter. Nah, diucapin semuanya. Nah, disebutin gitu ya. Disebutin timbangannya, disebutin takarannya berapa kilogramman. Kalau litron, litroni. Kemudian nomor 3, bentuk mumayyiz yang ketiga itu juga ada bentuk asmaul masahah. Nama panjang. Panjang atau ukuran atau jarak gitu. Misal contoh ishtara itu mitron umasyan. Saya membeli 1 meter kain. Kumasyan itu kain. Kumasyun. Kumasyun itu kain. Saya telah membeli 1 meter kumash. Saya telah membeli 1 meter kain. Jadi mitron di sini sebagai mumayyiz yang berbentuk asmaul masahah, isim masahah, panjang atau ukuran atau jarak. Kemudian kumasyan di sini sebagai tamyiz atau pelengkap kata atau penjelas kata gitu. Kalau saya bilang ishtara itu mitron kan belum jelas ya. Saya beli 1 meter, 1 meter apa? Kemudian dijelasin lah di sini dengan tamyiznya. Kumasyan, 1 meter kain gitu. Jadi sesuatu yang belum dijelaskan itu adalah mumayyiz, pelengkap kata, atau yang menjelaskan itu adalah tamyiz. Baik. Nomor 4, kemudian jenis mumayyiz yang keempat itu ada asmaul adad, nama bilangan atau nama angka atau nama jumlah. Adad itu jumlah atau bilangan atau angka ya. Misal contoh ishtaraitu ishrina kitaban. Saya telah membeli 20 buku. Jadi 20 di sini sebagai adad, bilangan, jumlah atau angka. Sebagai mumayyiz. Dia sebagai mumayyiz, kitaban di sini sebagai tamyiz gitu. Adad itu bilangan atau angka atau jumlah. Mislu ishtaraitu ishrina kitaban. Saya membeli 20 buku. Aslinya dia ini sebagai maf'ul bi atau mansub. Ishtaraitu. Saya membeli. Membeli apa? Dia butuh objek ya. Mansub. Aslinya dia ishruna. Tapi karena dia mansub, jadi ishrina. Ishrina kitaban. Gitu. Sampai di sini. Indakuna soal. Indakuna soal. Ada pertanyaan? Hal ladaikuna soal?
Oke. Kan Ini Ustazah yang apa? Yang tamyiz yang di depan tadi berarti masuknya ke adad ya. Yang iya. istaro itu istina kitaban, istaro itu kilograman ruzan. Itu masuknya adad Iya. ya. Iya. Iya. Jadi isyrina itu masuk ke asmaul adat, ya, mumayas yang masuk ke jenis asmaul adat. Kemudian yang ishtara itu kilograman ruzan itu masuk ke kemana Bu Eli? Wazan Ke ya. wazan, ya, wazan. Wazan itu timbangan. Gitu. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak Fitri, Mbak Depi, silakan. Jelas ya. Sambil ya nanti ada latihannya kita. Biasanya kalau udah ada latihannya ini nih. Nyari-nyari lagi ya penjelasannya gitu. Kemudian kita ya kan ya di bawahnya ada latihan tuh banyak lagi tuh berapa? 12. Oh, Insya Allah yang 12 soal yang harus diartiin. Kemudian ada al-mumayyaz namanya mumayyaz malhuzun. Kebalikan dari malfuz. Ya, kalau malfuz itu yang tersurat atau yang dibaca atau yang ada di situ kita bisa lihat. Tapi kalau malhuz itu tersirat maknanya. Tapi nggak kelihatan gitu. Biasanya dia berbentuk perbandingan. Perbandingan. Kita lihat coba contoh nomor 1. Ana aksalan. Saya aksaru lebih banyak dari kata kasir. Kasirun itu artinya banyak. Aksar itu ism tafdil namanya. Ism tafdil itu yang melebih-lebihkan. Aksar lebih banyak. Minka dari apa Malun? Harta. Harta. Jadi harta saya itu lebih banyak daripada kamu. Jadi dia lebih ke perbandingan. Ada min ya di situ. Jadi maknanya tersirat ya. Saya lebih banyak hartanya daripada kamu. Jadi malan di sini sebagai tamyiz. Ya. Saya malan di sini sebagai tamyiz. Mumayasnya yang mana? Mumayasnya yang mana? Tersirat. Anak aksaru minka malan. Tidak terlihat di sini ya. Saya lebih banyak aksaru di sini. Aksar. Jadi saya lebih banyak apa daripada kamu? Malan tadi di sini. Malan di sini sebagai tamyiznya. Jadi kalau malhus itu dia lebih terlihat ya, nggak kelihatan. Asal ada penjelasnya ada. Misal, ana aksaru minki baitan. Bisa. Rumah saya lebih banyak daripada rumahmu. Saya ngomong nih sama Mbak Depi. Ana aksaru minki baitan. Mbak Depi, rumah saya lebih banyak loh daripada rumahnya Mbak Depi ya. Mbak Depi rumahnya 1, saya banyak gitu. Atau ana aksaru minki sayyaratan. Jadi mobil saya lebih banyak daripada punyamu. Gitu. Jadi dia perbandingan. Nggak hanya malan aja. Terserah mau apa. Gitu. Kemudian nomor 2. Gimana bacaannya Mbak ini siapa ya? Mbak Bu Eli nomor 2 gimana bacaannya? Nomor 2 contoh nomor 2. Sebentar. Yang hasuna ya Ustazah? Iya. Hasuna aliyun wajhan. Wajah Ali lebih hasuna lebih ganteng gitu ya. Hasun. Wajah Ali lebih ganteng. Hasuna. Ya, wajah Ali lebih ganteng gitu ya Ustaz.
Enggak. Jadi bukan lebih. Nah, di sini kan kalau iya. malhus itu, ya, jadi dia bisa tersirat. Kan dia tersirat kan ya, nggak kelihatan dia. Jadi saya bilang tadi ada juga salah satunya itu perbandingan, ada juga yang bukan. Gitu. Asal ada tamyiznya, asal ada penjelasnya. Hasunali gitu. Ali bagus. Bagus apanya ya? Oh iya. Gitu kan. Oh, bagus wajahnya. Hasuna itu bagus. Berarti kalau bagus wajahnya berarti tampan ya, ganteng gitu. Oh. Iya, ganteng. Atau Qawila Ali Jisman. Jadi Ali itu badannya tinggi. Umur berapa kalian anaknya? Kenapa, Ustazah? Umur berapa? 16 bulan. Oh, sama dong sama anak saya. Jadi hasuna aliyun wajhan. Jadi wajahnya Ali itu bagus, ganteng. Gitu. Atau hasuna aliyun khuluqan. Akhlaknya Ali itu bagus. Khuluq. Khuluqan. Akhlak ya, khuluqun. Akhlak. Hasuna Ali khuluq. Jadi akhlaknya Ali itu bagus. Hasuna Ali bagus. Kemudian contoh nomor 2, silakan Mbak Devi dibaca. Wa asgharu minni jasadan. Ya, artinya gimana? Badannya lebih kecil dari saya. Nah, huwa itu dia. Jadi badannya dia laki-laki itu lebih kecil dari badan mini itu dari saya. Huwa asgharu minni jasadan. Badannya dia lebih kecil dari badanku karena di sini ada mini. Nah, berarti di sini ada perbandingan lagi antara badanku dan badannya. Jadi lebih kecil. Huwa asgharu minni jasadannya sebagai tamyiz. Tamyiz itu selalu mansub ya. Mansub. Baik. Kecuali nanti tamyiz yang asmaul adat itu ada pengecualian, nanti kita belajar. Kemudian contoh yang kedua, Toba Muhammadun nafsan. Toba Muhammadun nafsan. Toyib itu apa? Baik ya. Toba itu baik. Muhammadun nafsan. Nafsun itu artinya diri. Jadi diri Muhammad itu baik ya. Yang kita ketahui diri Muhammad itu baik. Baik entah itu baik akhlaknya, baik adabnya, baik tutur katanya. Jadi toba itu seperti baik perilakunya gitu. Toba Muhammadun nafsan. Nafsun itu adalah diri. Diri. Artinya diri. Jadi dirinya Muhammad itu, perangainya Muhammad, sosoknya Muhammad itu baik gitu. Toba itu adalah baik. Baik. Jadi kalau malhus ini tersirat ya mananya, nggak kelihatan gitu. Asal ada tamyiznya aja. Tapi kebanyakan dia tentang perbandingan. Huwa dan huwa asmanu minni jasadan. Dia badannya lebih gemuk dari saya. Samin. Samin itu gemuk. Atau huwa ajmalu minni wajhan.
Huwa ajmalu minni wajhan. Wajahnya dia lebih jamil. Jamil apa? Jamil ganteng. Cantik. Jadi di sini kita pakai isim tafdil, ditambahin ajmal. Jamil jadi ajmal. Kasir aksar. Lebih-lebihkan gitu. Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Jadi lebih besar gitu. Nah, jadi asgor dari kata sogir. Kalau sogir kecil, asgor lebih kecil. Jadi lebih gitu maksudnya. Kasir banyak, aksar lebih banyak. Jamilun bagus atau ganteng. Ajmal lebih bagus atau lebih ganteng. Gitu. Nazifun apa nazifun bersih. Bersih. Gitu. Jadi kalau ada wazan af'alu wazan af'alu namanya isim tafdil itu artinya lebih banyak, lebih gitu. Di buku Muyasar ada nggak sebelumnya isim tafdil ya? Belum ya? Belum. Nah, ini Muyasar baru jilid pertama ya. Iya. Ada jilid kedua juga buku Muyasar itu. Oh iya. Afwan Ustazah untuk kata hasuna ya. Sama hasuna sama hasana maknanya sama ya? Hasuna sama Hasan. Kalau iya, hasuna itu lebih ke apa namanya ya, ke orang. Kalau Hasan itu kan bagus ya, bagus. Ahsanti, pekerjaanmu bagus gitu. Kalau hasuna ke wajah hasuna, atau ke diri seseorang hasuna aliyun khuluqan, akhlaknya bagus. Sama kalau aja. Kalau dibuat isim tabdil berarti ahsun gitu ya? Iya, ahsan. Tetap ahsan gitu? Iya, ahsan. Hasanun ya kan? Hasanun kan awalnya. Iya. Hasan itu Kalau bagus. Tapi kalau lebih bagus ahsan. Kalau yang hasuna isim Ahsan tafdilnya ahsan juga. Iya, sama. Jadi apapun fiilnya ya, apapun fiilnya, kalau mau dijadikan isim tafdil dia tetap af'al wazannya. Oh gitu, baik. Nah, kayak apa ya? Wasiun itu kan luas ya. Iya. Bukan wasiun seperti shogirun, kasirun ya kan? Iya. Tapi dia mau dijadikan isim tafdil lebih luas, tetap ausa gitu. Oh, baik. Bukan awasiun gitu, bukan, tapi tetap ausa. Jadi gimana pun bentuknya, jadi kita dibuatin wazannya af'al, harus sesuai dengan wazan af'al. Oh, baik. Kalau toba kan toyib gitu kan, lebih baik atyabu. Oh iya. Jadi tetap wazannya af'al gitu, af'alu. Baik, kita lanjut ke hukmul ma'dud. Di sini belum belajar adat ya, bilangannya 1, 2, 3, 4, 5 belum ya. Nah, tapi nanti kita belajar lagi adat. Belajar itu, kalau belajar adat itu bisa berhari-hari ya, Insya Allah. Banyak itu pembahasannya. Tapi sekarang kita belajar tentang ma'dudnya dulu. Kalau adat itu bilangan, angka atau jumlah. Kalau ma'dud itu yang dihitung. Benda yang dihitung atau sesuatu yang dihitung. Entah itu orang, benda, atau hari, atau apa yang dihitung. Jadi kita sekarang belajar tentang yang dihitung dulu, bukan angkanya, bukan bilangannya. Hukum ma'dudnya, hukum sesuatu yang dihitung dulu. Gitu. Hukum ma'dud, hukmul ma'dud, dari 3 sampai 10.
Ya. Hukmul ma'dud, hukum sesuatu yang dihitung, sesuatu yang dijumlah, benda yang dihitung atau benda yang dijumlah itu misal dari 3 sampai 10 itu seperti apa ya bentuknya? Ayyakuna jam'an majruron. Jadi ma'dud dari 3 sampai 10 itu harus jamak dan harus majrur. Harus jamak dan harus majrur. Contoh, mislu, salah satu auladin. 3 anak laki-laki. Nah, auladin di sini sebagai ma'dud atau sesuatu yang dihitung atau yang benda yang dihitung atau orang yang dihitung. Nah, jadi auladin di sini hukumnya harus jamak. Ya, mufradnya awalnya dia waladun kan ya. Nah, dia harus dijamain dulu. Jadi auladun. Nah, jamaknya harus gimana? Harus majrur, harus kasroh. Berarti yang tadinya auladun jadi auladin. Itu kalau 3 sampai 10. Berarti 4 ya. Kita mau bilang 4 anak laki-laki. Berarti arba'atu auladin, bukan arba'atu waladin ya, salah. Hukumnya salah. Hukumnya harus jamak. Jamak harus majrur pula. Ada 2 hukum. Atau salah satu pena. 3 pena. Salah satu kolamun itu mufrad. Jamaknya apa? Aqlamun. Ya, jamaknya awalnya aklamun ya. Jadi salah satu aklamun. Masih salah. Harus majrur pula di situ. Harus majrur, harus kasroh. Jadi salah satu aklamun. Iya. Jadi kalau mau bilang 3 pena, salah satu aklamin. Sama dengan rumah juga. Salah satu buyutin. Mufradnya baitun kan ya. Kita jamain jadi buyutun. Tapi harus 2 nih, ada 2 nih hukumnya. Harus majrur juga. Salah satu buyutin. Gitu. Ya, kita sekarang belajar tentang ma'dudnya dulu ya, sesuatu yang dihitung, benda yang dihitung. Angkanya nanti dulu. Kemudian kalau khamsa jalin, rijal jamak dari rojulun. Khamsatu rojulun. Masih salah, dia harus majrur juga. Selain jamak harus majrur juga. Jadi khamsatu rijalin. 5 orang laki-laki dewasa gitu. Kemudian kalau 7 sab'atu ayyamin. Ayyamin itu jamak dari yaumun. 7 hari. Sab'atu ayyamun aslinya. Tapi harus hukum ma'dud itu harus majrur. Ayyamin. Jadi sab'atu ayyamin. Mufradnya yaumun, jamaknya ayyamun. Tapi kalau jadi mau ma'dud dari 3, sab'atu ayyamin. 3 sampai 10 ya. Kalau 8 sama niatu ayyamin. 9 apa? Sama niatu. Iya, sama niatu 8. 9 gimana 9 berarti? Tis'atu. Ya, betul. Tis'atu ayyamin. Tis'atu rijalin. Tis'atu auladin. Tis'atu buyutin. Sab'atu aklamin. Khamsatu aklamin. Sittatu aklamin gitu. Arba'atu aklamin. Jadi kalau dari 3 sampai 10 itu ma'dudnya atau benda yang dihitung harus jamak dan harus majrur. Itu jamak dan harus kasroh. Dijamain dulu, jamaknya apa? Dicari dulu jamaknya, kemudian setelah ketemu jamaknya baru dikasrohin, dimajrurin gitu. Kalau masjid, 3 masjid gimana jadinya? Salah satu masajidan. Hah?
Masa? Masa jidan. Masa jidin. Iya, jangan lupa majrurnya ya. Jamak dan majrur, dua nih, dua hukumnya nih. Salah satu masajidin. Iya. Majrurnya jangan lupa ya, Bu Eli ya. Iya. Oh iya. Kadang-kadang masih keingetan mansub. Gitu. Sekarang kita hilangin dulu maksud ya. Jadi kalau ma'dud harus diingat-ingat. 3 sampai 10 jamak majrur. Jin namanya. Jin. Jamak majrur. Jin gitu ya. Rumusnya jin, jamak majrur. Jin, jin. Tayyib. Nah, kalau misalnya apa ya? 3 kelas. Kelas jamaknya apa ya kelas? Faslun. Fusulun. Fusulun. Iya, faslun, fusulun. Berarti kalau 3 kelas itu Salah satu fusulin. iya. Salah satu fusulin, arba'atu fusulin, khamsatu fusulin. Ustazah nggak dari 1 sampai 2, kalau 1 sampai 2 nggak usah di ini. Satu rumah, baitan gitu aja, atau baitun wahidun gitu. Kita ngomong baitun gitu aja udah satu itu, rumahnya satu gitu. Kalau rumah ya, waladun satu anak. Kalau kita mau tambahin nggak apa-apa juga, waladun wahidun, satu anak laki-laki. Kalau 2 waladani gitu, tinggal ditambahin waladani, dia tidak ada hukumnya. Baitun, baitani, kemudian rijalun, rijalani gitu kan. Yaumun, yaumani gitu. Masjidun, masjidani. Kalau musanna atau 2 kan tinggal tambahin alif sama nun ya. Sip. Kemudian bilangan dari 11 sampai 19 itu ma'dudnya seperti apa hukumnya? Ma'dud atau benda yang dihitung, sesuatu yang dihitung, yang dijumlah itu seperti apa hukumnya? Ayyakuna mufrodan mansuban. Dia jadi mufrad mansub. Juga. Khamsata asyara waladan. 15 anak laki-laki. Waladan. Waladun itu mufrad. Kemudian dimansubkan jadi waladan. Salah sata asyara waladan. Ya. Isna asyara waladan. Ahada asyara waladan. 11 ya. 11 ahada. Kita urutin dari 11 dulu ya. Ahada asyara waladan. Isna asyara waladan. Salasata asyara waladan. Arba'ata asyara waladan. Khamsata asyara waladan. Sittata asyara waladan. Sab'ata asyara waladan. Itu aja terus. Sampai 99. Jadi kalau sampai 99 itu apa namanya? Hukumnya mufrad mansub. Kalau isyruna termasuk enggak? Termasuk. Isyruna 20 anak laki-laki. Isyruna waladan. Itu sama misal yang pertama tuh ishtara itu isyrina kitaban. Kitabannya mufrad ya. Dari kitabun ya. Kemudian dia mansub ya. Kitaban. Jadi dia hukumnya mufrad dan mansub atau fathah. Gitu. Arba'ata asyara rajulan. 14 laki. Isyruna yauman 20 hari. Ya. Arba'at kitaban. Khamsata asyara kitaban.
Khamsata asyara baitan. Salasata asyara baitan, masjidan gitu. Jadi kalau 11 sampai 99 itu ya mufrad dan mansub. Baitan, masjidan, rojulan, yauman, waladan gitu. Qalaman, faslan. 15 kelas, khamsata asyara faslan. Arba'ata asyara faslan, 20 atau 30. 30 sama aja, salasuna faslan atau salasuna yauman, salasuna rojulan gitu. Jadi berapapun angkanya, asal dia dari 11 sampai 99, dia nama bendanya tetap mufrad dan mansub gitu. Ya, mafhum ya. Untuk angkanya nanti saya share aja itu nama-nama angka dan gimana untuk bahasa Arabnya ya. Karena kalau angka ini panjang pembahasannya. Dia kalau bendanya bagaimana? Ini kan masih ya, masih muzakkar semua ya. Ya enggak? Ya kan? Waladun muzakkar, rajulun muzakkar, yaumun muzakkar ya enggak? Nah, jadi ma'dudnya masih muzakkar nih. Nanti kalau ma'dudnya mu'annas beda lagi angkanya. Iya. Kebalikannya gitu. Kalau salah satu auladin, 3 anak laki-laki. Kalau kita mau anak perempuan, mu'annas. Berarti Ya. salah. Jadi dia salah satu banatin gitu, tinggal dibalik aja. Salah satu banatin. Ya, khamsu banatin, sab'u banatin gitu. Jadi kalau dia bendanya muannas berarti angkanya jadi muzakkar. Ada marbutohnya gitu. Jadi itu nantilah kita bahas ya panjang. Nah, sekarang kita fokus ke ma'dud dulu. Benda yang dihitung dulu. Dia hukumnya seperti apa? Kalau benda ini dia tidak berpengaruh mau muzakkar atau muannas, dia tetap kayak gitu hukumnya. Gitu. Ya, kalau 3 sampai 10 berapapun angkanya, selama dia masih 3 sampai 10 dan dia muzakkar atau muannas ma'dudnya, dia hukumnya tetap jamak majrur. Kemudian hukum ma'dud dari 11 sampai 19 berapapun angkanya, asal dia nggak melewati 99, baik muzakkar atau muannas yang dihitung itu hukumnya tetap mufrad mansub. Khamsata asyara waladan. 15 anak laki-laki. Kalau 15 anak perempuan, khamsa asyarata bintan gitu. Sama puyeng kan ya. Nanti kita bahas ya. Jadi dibalik-balik aja khamsa asyarata bintan gitu kalau dia ininya muannas, ma'dudnya muannas. Kemudian hukmul ma'dud dari 100 sampai 1000 ayyakuna mufradan majruran. Jadi ma'dudnya mufrad dan majrur. Kalau tadi mufrad mansub, kalau 100 sampai 1000 mufrad majrur. Misal 100 anak laki-laki. Mi'atu waladin. Nah, kalau tadi udah auladin, kemudian waladan, sekarang waladin nih. Dari 100 sampai 1000 ini ma'dudnya mufrad terus kemudian kasroh. Waladin. Mi'atu waladin. Mi'atu masjidin. Mi'atu baitin. Mi'atu faslin. Gitu. Alfu, 100, 1000. 1000 laki-laki dewasa. Alfu rojulin. Alfu baitin. Alfu masjidin. Alfu faslin. Kemudian 300 hari. Salah sumi'ati yaumin. Salah sumi'ati waladin. 300 anak laki-laki. Salah sumi'ati rojulin. 300 anak 300 laki-laki dewasa. Gitu. Jadi ini aja rumusnya. 3 rumus ini kalau 3 sampai 10 berarti ma'dudnya atau bendanya jamak majrur.
Kemudian 11 sampai 19 mufrad mansub. 100 sampai 1000 mufrad majrur gitu. Baik, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bingung nggak nih? Seolah nggak ya, mudah. Itu perubahan kata. Ya? Gimana? Perubahan katanya sih kayaknya Ustazah yang kadang-kadang nggak hafal. Oh gitu. Kayak Iya. kita kan jadi mufrad, terus apalagi ke mansub, terus ke majrur lagi. Iya. Berarti kalau misalnya kita mau buat kalimat, emang harus buka dulu kali ya. Nggak bisa kita hafal di luar kepala ya. Kecuali kita udah Kayak sering. mufradnya Gimana? Jaringan kali saja. iya jaringan saya. Oh gitu. Gimana Mbak Fitri, udah jelas nih? Kalau mufrad apa namanya buku kitaban. Iya. Ya, kalau misalkan mufrad jadi majrur, kitabin gitu. Ya gitu. Kalau Berarti jamak dan majrur, kutubin. kutubin. Iya, ya, sahih, betul. Kutubin. Nih, kalau buku dari jamak dan majrur, kutubin. Salah satu kutubin. Masjid, salah satu masajidin. Kelas, salah satu usul. Ya. Nah, jadi harus dijamain dulu. Jamaknya apa ya? Pena, misal 3 pena. Salah satu jamaknya aklamun. Oh, salah satu aklamun. Oh, ada 2 di sini hukumnya. Harus dimanjurin juga. Berarti salah satu aklamin. Gitu. Kadang-kadang itu saya ragu karena biasanya dengar jama itu misalkan aklamun, kok tiba-tiba berubah majrur aklamin gitu. Ya, tapi kalau dia nggak didahuluin angka, ya bebas. Ishtara itu enggak, misal ro'aitu aklaman. Saya melihat banyak pena. Gitu. Berarti dia nggak masuk hukum ini, hukum ma'dud. Ro'aitu aklaman. Saya banyak pena. Atau ishtara itu aklaman. Saya membeli banyak pena. Di aklamun, saya memiliki banyak pena gitu. Penanya banyak, tapi nggak disebutin jumlahnya. Kalau aklamun kan jamak berarti banyak pena gitu. Indi buyutun, saya memiliki banyak rumah gitu. Ro'aitu bayi buyutan, saya melihat banyak rumah gitu. Gimana? Jadi kalau dia tidak didahuluin angka ya, dia tidak pakai hukum ma'dud ini. Ya, hukum ma'dud dipakai kalau dia depannya ada adat, ada bilangan atau ada angka. Gitu. Ya, jadi hukum ma'dud hanya berlaku kalau di depannya ada angka atau ada bilangan. Baru kita dicari hukumnya. Kalau bilangannya 12 berarti dia bilangan yang 12 yang mana ya? Oh iya, mufrad mansub, harus mufrad dan mansub. Gitu. Iya Ustazah. Ya, paham ya? Nah, berarti kalau misalnya kita masih belum hafal di luar kepala, mau bikin kalimat yang ada angkanya, nggak apa-apa dibuka lagi bukunya. 3 sampai 10, jin gitu aja, jin. Rumusnya jin. Jamak majrur, jin. Ja, terus di bawahnya ada kasrotain gitu, jin. 3 sampai 10 jin. Kalau 11 sampai 99 mufrad mansub man berarti man. Bikin rumus sendiri gitu ya. Mim sama fathatain man gitu, mufrad dan mansub gitu.
Oh iya, kalau 3 sampai 10 jim, jamak majrur. Kalau 11 sampai 19 man, mufrad man gitu. Kalau 100 sampai 1000 mufrad majrur, min, man min gitu. Jadi bikin rumus sendiri gitu, biar mudah ingatnya. Jin man min gitu. Mufrad mansub. Gitu. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Ustazah, untuk yang ini ya, apa sih yang susunan kata tadi kan tidak, yang kita agak bingung itu kalau untuk saya ya, karena mungkin pembendaharaan saya masih terbatas, khususnya untuk di jamak taksir. Jamak taksir itu kan perubahannya nggak sama ya, seperti Iya. kayak mufrad, kemudian musanna, kemudian misalnya jamak mudzakkar salim itu kan susunannya bisa kita lihat polanya. Ya, kalau jam Nah, nggak bisa. kalau jamak taksir itu ada nggak, maksudnya kelompok khusus kata-kata yang memang itu jamak taksir gitu? Nggak ada, Bu. Kadang-kadang saya nggak ada. Nggak ada. Jadi jamak taksir itu kita harus, selain harus dihafal di luar kepala, harus lihat kamus. Iya. Jadi jamak taksir itu kita nggak bisa nentuin ini jamak taksir atau bukan. Harus ada polanya atau bukan gitu. Jadi jamak taksir nggak ada pola, nggak ada kata yang dia memang jamak taksir. Kalau berarti kalau nggak ada alifnya kan kayak kolamun waladun nggak ada alifnya, dia banyak nemuin tabibun itu kan kayak sama kayak muslimun atau mukmin gitu ya, tobib gitu. Tapi dia bukan tobibuna, ya kan? Jamaknya bukan tobibuna kan, tapi atiba. Jadi jamak taksirnya. Oh, atiba ya. Iya, jadi bukan tobibuna kan? Iya. Ya. Kayak falahun. Kebanyakan kan orang ini terkecoh jadi falahuna, ya. Iya. Iya, gitu. Dia falahuna kan bentuknya nggak sama dengan muslimun, mukminun, ya kan? Ya. Jadi jamak taksir gitu. Jadi dia nggak ada pola tertentunya sih, atau nggak ada susunan yang bisa jadiin rumus gitu. Jadi Berarti kepala hafal atau pernah sering baca nih. Kalau sering baca atau sering dengar kayak kolamun, aklamun, nggak lihat kamus pun karena kita sering dengar udah tahu ya kalau kamu kolamun itu jam. Akunya bukan ya nggak. Kalau iya, abdi jamak dari bait, bait, bait ini, bait-bait syair gitu, abiyat. Lihat. Iya. Itu kan rumah baitun yang jamaknya abiyat itu bait-bait syair gitu. Beda. Saya sambil latihan nggak apa-apa kan, nanti kalau misal salah saya betulin biar tahu nih, biar lebih paham. 5 buah hadis. Nah, coba saya ini bantu dulu. Hadis jamaknya apa ya? Apa ya? Ahadis bukan? Hadis. Ahadisun. 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 Haknya panjang, setelah dal itu ada ya mati. Ahadisun. Ya. Kemudian 5 buah ayat. Ayat Al-Quran maksudnya di sini. Ayat apa ya ayat? Jamaknya kan mufradnya ayatun. Jamaknya Ayatin gitu ya? Ayat. Ada alisnya. iya, betul. Nggak ada tasdidnya tapi ayatun. Nah, jamaknya ayatun. Mufradnya ayatun.
Mufradnya ayatun. Jamaknya ayatun. Taknya tak ini ya, tak yang terbuka. Tanis. Tak nis, tak yang terbuka ya. Kalau ayatun, taknya tak marbutah. Iya. Kemudian 10 buah buku. Buku apa tadi? Kitabun, jamaknya kutubun. Kutubun, nggak ada yang panjang, nggak ada wa, nggak ada ya ya. Jadi langsung semuanya pendek. Kutubun. Entah itu nanti dia jadi kutuban atau kutubin ya, tergantung angka di depannya itu angka dari berapa sampai berapa, tinggal lihat di hukmul ma'dudnya nanti. Kemudian bulan, 6 bulan. Bulan mufradnya apa? Syahron. Syahrun ya, mufradnya aslinya syahrun. Syahron, entah itu nanti dia jadi syahron atau syahrin, ya itu untuk mufrad. Kalau jamaknya apa? Jamak bulan? Ashharun. Ashhurun. Ashhurun. Ya, ada wawunya. Ada wa-nya tapi ya, semuanya pendek. Ashhurun. Ashhurun. Ya, tidak ada yang panjang, pendek semua. Nggak ada wa-nya juga. Ashhurun. Ya. Ya, jadi ashhurun gitu. Jamak dari hadis, ahadis, hadisun, ahadisun. Ayatun, ayatun. Taknya tak terbuka. Buku, kitabun, kutubun. Kemudian bulan, syahrun, ashhurun. Gitu. Ya. Dari 1 sampai 12, insya Allah kita tugasnya ini wajib manzili namanya, PR gitu kan. Kayak anak-anak PR. Apa Ustazah, di sini hanya 10 nomor. Oh, sampai ya nggak apa-apa, dikerjain yang ada di buku ibu aja ya. Oh, baik. Nggak apa-apa, dikerjain yang ada di buku Antuna aja, di buku. Cuma 10. Ya nggak apa, dikerjain sesuai yang ada di buku masing-masing. Kalau yang 12 ya silahkan 12, yang 10 ya 10 gitu. Baik, insyaallah bihadza intahina minad darsi. Alhamdulillah kita sudah selesai pelajaran at-tamyiz. Semoga bermanfaat ya, diulang-ulang terus. Hal ladaikunna soal qabla an nakhtatim, sebelum kita tutup. Hal ladaikunna soal, ada soal, ada pertanyaan maksudnya. Jadi soal itu bukan soal ya, pertanyaan gitu kan. Asilah jamaknya, asilah pertanyaan-pertanyaan. Sama aja dengan soal gitu kan. Pertanyaan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup ya. Hayya nakhtafi bihadza. Hayya nakhtatim darsanal yaum bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillah. Astaghfirullah li wa lakunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Ukhti Devi. Silakan ditutup. Ya. Saya Nasim Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Wa nad'u kabaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ala ihtimamikum. Terima kasih perhatiannya Ibu-ibu. Terima kasih Ustazah. Allah. Nataki fil liqa'il qadim insyaallah. Baik. Insyaallah. Ya.